Selamat datang ke channel Pelatih Finansial. Hari ini gue akan bahas topik yang udah sering banget dibahas oleh para financial influencer lain. Namun jujur, menurut gue kurang memuaskan pembahasan dari mereka. Masih terlalu abstrak, ngayal, dan gak ada langkah real untuk benar-benar meraihnya. Kesannya jadi kayak video motivasi aja. Itulah kenapa gue coba bikin versi gue yang gue harapkan bisa bermanfaat buat kalian. Jadi hari ini gue akan share apa yang seandainya gue lakukan sekarang, juga kalau gua harus misalnya mulai dari nol, nol, nggak punya aset sama sekali, nggak punya skill, nggak punya relasi. Tujuan akhirnya apa? Jadi kaya. Gitu aja, kaya. Kalau kalian pengen bukan cuma kaya, tapi jadi terkenal, punya power, punya banyak kenalan, orang-orang berpengaruh, maka berhenti nonton video ini. Karena cara yang gua share nggak akan membantu kalian meraih segala titik bengek tersebut. Ini hanya panduan buat kalian yang ingin cepat kaya, tanpa embel-embel lainnya. Kalau misalnya nanti kalian udah kaya, duitnya mau dibuat jadi influencer, calonin diri jadi caleg, bersosialisasi dengan orang kaya lainnya, itu terserah kalian. Tapi fokus gua di sini cuma satu, jadi kaya. Jadi kalau misalnya kalian gimana caranya bisa kembali kaya hanya dari ketika kalian mulai dari nol. Oh iya, satu lagi, video ini gua buat khusus untuk kalian yang introvert. Kalau kalian merasa ekstrovert dan nggak usah habisin waktu nonton video ini, gua kasih kunci jawabannya langsung sekarang juga, sales. Udah itu aja, sembarang mau jadi sales properti, asuransi, mobil, atau apapun itu. Fokusin aja jadi sales yang bagus dan jual apapun yang bisa kalian jual secara jujur. Dengan upside yang tidak terbatas tanpa modal. Itu aja kuncinya buat kalian yang ekstrovert. Simple kan? Oke, kita balik lagi yang ke introvert. Sebenarnya kalau lu introvert dan enjoy ngelakuin sales juga, ya lu juga lakuin aja sales, nggak usah bingung. Tapi gue yakin hampir semua introvert, termasuk gue, nggak enjoy jadi sales. Termasuk capek banget rasanya, harus ketemu orang baru setiap harinya, harus ditolak, bolak-balik, harus tebal muka. Itu semua adalah segala hal yang dibenci oleh introvert. Gua paham hal itu. Tapi bukan berarti kalian, para introvert, nggak bisa sukses. Bedanya dengan ekstrovert, kunci kesuksesan kalian ada di jalan yang berbeda. Jadi kuncinya gimana untuk kalian meraih 1 miliar pertama kalian. Ini asumsinya kalian benar-benar mulai dari nol ya. Gua tahu kalian kalau bisa nonton YouTube ini, setidaknya kalian pasti punya smartphone dan koneksi internet. Tapi kalau nggak ada, kalian benar-benar nggak punya tuh, kalian yes harus mau nggak mau kalian kerja dulu seadanya gaji UMR, kemudian kalian beli smartphone, kemudian laptop yang murah dan koneksi internet. Handphone tuh nggak perlu mahal-mahal, 2 jutaan cukup, laptop 4-5 jutaan. Udah punya selanjutnya apa? Pilih satu skill yang bisa dikerjakan secara remote, yang bakal banyak dicari dalam 10 tahun ke depan. Dan dapat kalian pelajari secara gratis. Menurut gua, ada 5 skill yang gua rasa bakal jadi ilmu yang bakal banyak banget dicari. Pertama, artificial intelligence atau machine learning. Bukan cara pakai ChatGPT ya, tapi gimana caranya mengimplementasikan AI dan ML ke dalam organisasi. Ini bakal menjadi skill yang in demand banget. Kedua, metaverse. Mungkin dikira gua bercanda, tapi Meta dan Apple udah fokus banyak banget ke sini. Dan gua yakin kalau Apple Vision Pro sudah rilis, bakal beneran hidup industri ini. Fokus kalian di sini adalah coding untuk bikin aplikasi, kemudian UI, UX, dan 3D modeling. Ketiga, blockchain. Ingat, blockchain ya, bukan cryptocurrency, apalagi NFT. Pelajari gimana caranya perusahaan dapat mengimplementasikan smart contract dalam lini bisnisnya. Bukan baca white paper dari project-project Ponzi ya. Jadi ini penting, blockchain. Keempat, cloud. Khusus yang ini kalian bukan cuma harus belajar, tapi wajib dapetin sertifikasinya. Antara misalnya AWS, Amazon Web Service, Google Cloud Platform, Azure Microsoft. Kalian pilih salah satu aja, mau fokus kemana. Tapi kalau memang dalam hal cloud, kalian wajib memiliki namanya sertifikasi. Itu sangat berguna banget buat kalian yang mau cari kerja. Kelima, cyber security. Ingat Bank BRI Syariah yang barusan dibobol. Ke depan, isu cyber security bakal makin heboh. Bukan cuma buat bisnis raksasa saja, tapi bisnis menengah pun harus bisa implementasi bagaimana caranya mereka melindungi data-data customer. Mampus kalau enggak, karena saya yakin ke depannya hukum peraturan yang mengatur privasi, data keamanan data customer itu bakal sangat ditegakkan oleh negara, pemerintah manapun di dunia ini. Jadi perusahaan mau nggak mau bakal implementasi cyber security, dan ini bakal jadi skill yang sangat bermanfaat banget buat kalian. Kalian punya ide lain? Silakan. Selama memang kalian yakin bakal ada cukup demand untuk skill tersebut dan kalian merasa lebih enjoy dibandingkan fokus kelima skill yang saya tadi sebutkan, ya nggak masalah. Tapi ada 3 skill yang ingin gua peringatkan ya. Untuk kalian mesti berpikir matang-matang sebelum kalian habisin investasi banyak waktu, banyak uang untuk mempelajari. Yaitu 3 skill ini ya. Bukan berarti 3 skill yang akan gua sebut ini nggak berguna. Enggak. Gua bukan bilang nggak berguna, masih sangat berguna kok. Tapi kebutuhannya juga masih
sangat banyak, tapi distribusinya bakal parah banget, nggak merata. Dan ini ada risiko kalian tidak akan bisa meraih goal untuk menjadi kaya. Ingat ya, sekali lagi gua bilang, tujuannya apa? Menjadi kaya. Apa 3 skill yang gua maksud itu? Graphic design, ilustrasi, copywriting. Gua yakin, pasti bakal banyak dari kalian yang nggak setuju dengan poin gua. Atau bahkan mungkin ada yang emosi dengar gua nyebut 3 skill ini sebagai skill yang jangan dipelajari. Sekali lagi, 3 skill itu bukan berarti nggak bakal dipakai. Kalian salah besar. Graphic design, copywriting, dan ilustrasi, saya yakin bakal tetap relevan ke depannya. Tapi ada satu masalah utamanya, yaitu AI. Yang gua sadar AI tidak akan bisa menggantikan sepenuhnya tugas-tugas kreator yang benar-benar hebat dan berbakat. Tapi gimana kalau kreator yang biasa-biasa saja? Lo tahu, sekarang anak SD pakai Canva aja bisa bikin banner feed Instagram cantik. Dan mereka juga ngembangin fitur layout otomatis. Bikin gimana caranya bikin layout, bikin kolase yang cantik-cantik tuh semua bisa banget pakai Canva. Nggak perlu skill apa-apa. Aplikasi seperti Midjourney, Leonardo, Stable Diffusion bikin siapapun bisa mendapat ilustrasi cantik. Kalian tinggal cukup deskripsikan gambar apa yang ingin kalian dapatkan dan langsung AI itu akan mengeluarkan gambar sesuai dengan deskripsi kalian. Kedepannya ini bakal semakin canggih. Kemudian ada ChatGPT, Google, Bard, Bing Chat, semuanya bisa disuruh bikin copywriting. Atau misalnya nulis deskripsi produk, iklan, script, caption, semua bisa. Jadi di 3 bidang ini kalian harus benar-benar stand out itu untuk bisa cari makan di dunia ini, alias jadi top 5% atau bahkan top 1%. Nggak ada tempat buat kreator mediocre di sini karena semuanya akan digantikan oleh AI. Jadi kecuali lo yakin bisa benar-benar menjadi the top 1%, gua saranin jauhin 3 bidang tadi. Sebagai perbandingan, gua berani jamin lo bisa coding tapi mediocre, bikin software lama dan rada bagi, tetap ada perusahaan yang rela dan membutuhkan kalian, rela bayar kalian. Ya jelas pasti bukan perusahaan teknologi raksasa macam Microsoft, Meta atau GoTo. Tapi perusahaan non teknologi, perusahaan yang mungkin masih kuno, perusahaan kecil itu masih bersedia bayar lo. Begitu juga kalau misalnya kalian belajar 3D modeling, blockchain, cyber security. Cari bidang di mana lo nggak perlu jadi the top 1% untuk bisa cari makan. Syukur-syukur kalau lo bisa jadi the top 1%, terkenal dan jadi rebutan. Tapi kalau lo biasa-biasa aja pun tetap bisa kaya dalam waktu dekat. Itu intinya. Ingat, tujuan utamanya jadi kaya itu apa? Harus pragmatis dan realistis sedikit ya. Jangan terlalu idealis. Kalau kalian nggak setuju dengan pendapat gua mengenai skill apa yang bakal dicari, nggak apa-apa. Gua juga bukan peramal. Bisa aja gua salah. But point gua di sini cari satu aja skill yang bakal dibutuhin oleh orang banyak. Belajar selama 1 tahun. Tonton semua video yang ada di YouTube. Gabung forum dan komunitas. Bener-bener speak bahasa mereka. Kalau kalian ada dana lebih, mau ikut workshop berbayar atau bootcamp, bebas. Tidak harus, tapi itu bakal lebih baik kalau memang bisa. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah punya skillnya, apa selanjutnya? Ya tentu saatnya cari kerja dong. Apakah cari lowongan kerja di perusahaan Indonesia? Nah, jawabnya jujurnya enggak. Kalau kalian mulai dari posisi entry level di Indonesia, nggak bakal kaya, serius. Di Jakarta paling banter untuk entry level, kalian dapat berapa? Mungkin ya sekitar 7-10 juta, itu udah bagus banget. Bisa-bisa di bawahnya, padahal persaingannya juga banyak banget, dan biaya hidup di Jakarta itu mahal, bos. Kamu cuma bisa saving berapa juta. Kapan kayanya kalau gitu? Jadi gimana rencananya? Kuncinya? Jawabannya satu, remote work. Ini kuncinya. Kalian tetap aja tinggal di tempat asal kalian, dimanapun. Tinggal bareng ortu, bareng saudara, di desa, bebas. Yang penting ada akses internet. Ini bakal sangat membantu kalian meminimalkan biaya hidup kalian. Kalau kalian nggak macam-macam, tinggal di kota non-Jakarta, single, itu 2-3 juta udah nyaman lah. Kalian ingat, kalian ini kan masih baru mulai, tahap 0. Ini kan mulai dari 0 ya. Ini belum saatnya kalian buat foya-foya atau menikmati hidup. Kalian cari remote work yang sesuai dengan skill kalian. Kalau kalian mau cari full time work, otomatis bisa. Tapi kalian tetap biasanya harus bisa bahasa Inggris buat interview. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, semakin gampang. Kalau freelance, pakai Google Translate aja udah cukup. Tunjukin portofolio hasil kerja kalian. Kalian tahu nggak berapa rata-rata gaji software developer per jam di Amerika Serikat? Gua kasih info ya, $50. Oke, kalau seandainya kalian bisa dapat segitu, itu hoki banget buat kalian. Tapi biasanya orang bule juga tahu sih, kita jujur-jujuran aja, orang bule tahu kalau yang apply orang Asia, mereka bersedia dibayar lebih rendah. Saingan kalian itu bukan cuma orang bule juga, tapi juga ada orang dari India, orang dari Bangladesh, orang dari Malaysia. Itu saingan kalian.
Jadi realitanya sebenarnya 20-25 per jam itu udah murah banget buat ukuran negara maju. Tapi 20-25 itu bagi orang kita, orang Asia, orang Indonesia udah sangat bagus. Tapi seperti yang gua bilang, gua nggak mau bikin formula yang cara jadi kaya tuh harus berandai-andai. Lebih baik kita realistis dan sedikit pesimis sedikit lah, nggak apa-apa. Kalau bisa dapat lebih ya sangat disyukuri. Tapi jadi di sini gua asumsikan aja ya, kalian bakal dapat rate sama kayak bekerja di McDonald, $14 per jam. Ini sebenarnya bullshit banget sih. Bayangin, software developer disamain sama kayak kasir McDonald yang nggak perlu skill khusus. Tapi ya gini aja lah, maksudnya gua prefer ambil worst case scenario. Jadi anggap aja $14 per jam. Anggap aja 200.000 berarti per jamnya, 200.000 rupiah ya. Kalian kerja 8 jam sehari. Jadi 1,6 juta dikali 25 hari, jadi 40 juta sebulan. Setahun anggap nggak ada bonus lah, 480 juta. Potong pajak, ingat pajak itu harus ya. Kalian bayar 480 juta, pajaknya 80 juta, jadi sekitar 400 juta. Kalau kalian tinggal di rumah bareng keluarga, pengeluaran sebulan kalian misalnya batasi 2,5 juta lah per bulan. Berarti setahun 30 juta, sisa 370 juta. Anggaplah sesekali kalian foya-foya, beli HP atau laptop baru 20 juta. Jadi ada sisa 350 juta. Udah mulai kelihatan kan? Kalian kerja kayak gini, 3 tahun udah dapat 1 miliar pertama kalian. Ingat, perhitungan ini asumsinya kalian software developer yang cuma dapat gaji setara dengan pekerja di McDonald. Kenyataannya bisa jauh lebih besar. Dan kalau kalian dapat lebih besar, maka lebih cepat lagi jadi miliarder. Tapi ya balik lagi ke poin gua, worst case scenario pun jadi kaya itu masih sangat realistis. Kerja selama 3 tahun, bos. Selanjutnya kalau udah sampai 1 miliar gimana? Kalau kalian sudah punya 1 miliar di bank, ini udah enak. Kalian bisa mulai investasi dan disambi kerja. Pada satu titik, hasil investasi kalian bakal bisa menghasilkan lebih banyak daripada penghasilan dari kerjaan. Di saat itulah kalian bisa pertimbangkan buat mulai menikmati hidup. So, kita rekap lagi bentar ya. Timeline jadi kaya buat kalian yang dan saya. Kalau mesti mulai lagi dari nol. 1 tahun pertama, belajar satu skill yang marketable dan jadilah expert di bidang tersebut. Kalau kalian cuma misalnya harus disambi kerja dan cuma bisa belajar pas malam pulang kerja, oke. Anggap aja berarti butuh 2 tahun lah misalnya kalau disambi kerja. Kalau misalnya kalian full time belajar, 1 tahun bisa. Setelah dapat skillnya, udah pede, skill kalian udah setara level dunia. 3 bulan buat cari pulang kerja yang terbaik. Nggak perlu terburu-buru terima offer kerja. Kalau bisa, kalian bisa kaya dengan $14 per jam, seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau bisa dapat lebih, kenapa enggak? Udah dapat kerja? Ya udah, kerja dan hidup hemat selama 3 tahun pertama. Apalagi kalau kalian masih muda. Kalau udah punya 1 M, saatnya investasi dan kerja. Tapi kerjanya juga jangan kendor, lanjut terus. Dengan mengikuti timeline ini yang gua buat ini, kalian bisa dapetin 1 miliar pertama kalian dari nol, cuma dari modal smartphone, laptop, dan internet. 1 miliar dari nol dalam 3 tahun. Apakah ada cara yang lebih cepat? Kalau kalian tanya begitu, jawabannya tentu saja ada. Kalau kalian percaya influencer-influencer yang suka bacot, kalian bisa beli proyek kripto nggak jelas, ikutan forex, beli saham gorengan, judi, dan lain-lain. Bisa kaya? Jawabannya bisa. Tapi kemungkinannya kecil banget dan kemungkinan besar kalian bakal tetap miskin atau tambah miskin. Dan kalau kalian berhasil, kalian akan memiliki mindset yang salah tentang uang. Pernah dengar cerita orang menang lotre dan gak lama kemudian jatuh miskin? Yaitu karena mindsetnya belum siap. Untuk menjadi mindset orang kaya itu beda banget lah antara mindset orang kaya dengan mindset penjudi. Kalian pakai cara gua bener harus kerja keras. Itu kekurangan utamanya. Kalian harus kerja keras. Tapi ini cara yang paling realistis buat kalian untuk jadi cepat kaya. Jadi ya terserah kalian mau pilih yang mana. Gimana? Setuju nggak menurut kalian? Ingat, ini bukan satu-satunya jalan untuk menjadi kaya. Banyak jalan menuju Roma. Begitu juga jalan untuk meraih kekayaan. Yang gua share di sini adalah yang menurut gua paling realistis. Buat kalian yang mulai dari nol. Buat kalian yang tidak punya apa-apa. Dan sebuah cara yang bisa diraih oleh seluruh orang. Nggak perlu kalian ganteng, nggak perlu kalian pinter, nggak perlu kalian apapun. Yang penting kalian mau kerja keras. Gua tunggu komen kalian ya. Dan kalau kalian merasa video ini berguna, please gua harap buat like dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe ke channel Pelatih Finansial. Oke, salam Pelatih Finansial. Semoga kita semua cepat kaya.